Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Harapan Pak Guru, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, marilah kita melanjutkan lagi belajar matematika bersama Pak Abu. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah unsur-unsur lingkaran. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan unsur-unsur lingkaran, yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring dengan benar. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang selalu berjarak sama terhadap titik pusat lingkaran. Nah, ini adalah gambar lingkaran dan ada satu titik di tengahnya yang disebut titik pusat. Unsur-unsur lingkaran yang akan kita pelajari yaitu titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, dan tembereng. Unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran dan ada titik di tengah-tengahnya yang disebut dengan titik pusat. Di sini kebetulan dilambangkan dengan huruf P. Namun tidak selamanya dilambangkan dengan huruf P, bisa saja dilambangkan dengan huruf lainnya. Jadi titik P pada lingkaran di samping ini disebut titik pusat lingkaran. Unsur lingkaran yang kedua adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran dan melalui titik pusat. Kita buat lagi lingkaran, tentukan titik pusat. Ya, di sini kita buat dua titik yang berada pada sisi lingkaran. Titik pertama kita beri nama titik A dan titik kedua diberi nama titik B. Kedua titik ini akan dihubungkan dan melalui titik pusat. Diameter bisa juga dibuat dari sembarangan sisi. Berikutnya kita bisa membuat dari atas ke bawah. Kita buat satu titik lagi dan kita beri nama titik C, dan titik yang satunya diberi nama titik D. Kedua titik ini dihubungkan dari atas ke bawah melalui titik pusat. Ketika dua titik dihubungkan dengan sebuah garis dan tampak kedua belahan lingkaran itu sama besarnya, maka garis itu dikatakan diameter. Namun kalau kedua titik dihubungkan tapi kedua bagian lingkaran tidak sama besar, maka garis tersebut bukan disebut diameter. Jadi pada lingkaran di samping ini, garis AB dan garis CD disebut diameter. Diameter dilambangkan dengan huruf D kecil.
Nah, karena garis ini membelah lingkaran atas dua bagian yang sama besar, maka diameter ini disebut juga garis tengah lingkaran. Unsur lingkaran yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik tertentu pada sisi lingkaran dengan titik pusat. Kita buat lingkaran, titik pusat. Nah, kita buat salah satu titik pada sisi lingkaran. Titik ini diberi nama titik A. Titik A ini dihubungkan hanya sampai di titik pusat. Titik lainnya diberi nama titik B, juga dihubungkan sampai ke titik pusat. Dan titik lainnya yaitu titik C, juga dihubungkan sampai ke titik pusat. Jadi pada lingkaran di samping ini, garis AP, BP, dan CP disebut jari-jari. Jari-jari disingkat dengan huruf R kecil, bukan huruf J. Nah, bila kamu bandingkan jari-jari dengan diameter pada penjelasan sebelumnya, panjang jari-jari dari sisi ke pusat lingkaran, sedangkan panjang diameter dari sisi ke sisi lainnya melalui titik pusat. Jadi bisa dikatakan bahwa panjang jari-jari sama dengan 1/2 kali panjang diameter. Begitu juga panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Jadi bila dua jari-jari digabungkan atau disambungkan lewat titik pusat, maka sudah menjadi satu garis diameter. Sebagai contoh dengan angka, jika diameter sama dengan 14 cm, maka jari-jarinya adalah setengah atau 1/2 kali 14 cm sama dengan 7 cm. Jika jari-jari sama dengan 9 cm, maka diameter sama dengan 2 kali 9 cm sama dengan 18 cm. Unsur lingkaran yang keempat yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Kita buat lingkaran dan titik pusatnya. Nah, untuk membuat busur, kita akan buat dua titik sembarang pada sisi lengkung lingkaran ini. Titik pertama kita beri nama titik A, dan titik kedua di sisi lainnya diberi nama titik B. Kedua titik ini dihubungkan secara lengkung. Nah, kita perhatikan, lengkungan dibuat dalam garis berwarna merah. Nah, lengkungan yang berwarna merah ini disebut busur. Jadi, garis lengkung AB pada lingkaran di atas disebut busur lingkaran. Ada dua busur pada lingkaran, yaitu busur kecil dan busur besar. Yang dimaksud dengan busur kecil yaitu busur yang lengkungannya pendek, sedangkan busur besar berarti busur yang lengkungannya panjang. Nah, pada lingkaran yang tampak ini, lengkungan yang berwarna merah karena pendek maka disebut
busur kecil. Sedangkan lengkungan yang berwarna hitam karena panjang maka disebut busur besar. Namun bila yang ditanya hanyalah busur tanpa ada kata kecil maupun besar, maka yang dimaksudkan dalam pertanyaan itu adalah busur kecil. Unsur lingkaran yang kelima adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sisi lengkung lingkaran. Kita buat sebuah lingkaran dan titik pusatnya. Nah, di sini kita buat dua titik pada sisi lengkung lingkaran. Titik pertama kita beri nama titik A, dan titik yang kedua diberi nama titik B. Kedua titik ini dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Jadi garisnya itu ada di dalam lingkaran. Nah, kita hubungkan titiknya dari titik A ke titik B. Jadi garis lurus AB pada lingkaran di atas disebut tali busur lingkaran. Unsur lingkaran yang keenam adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Kita buat sebuah lingkaran dan titik pusatnya. Nah, untuk membuat juring berarti kita buat dulu dua buah jari-jari, yaitu garis dari sisi lingkaran ke pusat lingkaran. Kita buat sebuah titik beri nama titik A, dan titik ini dihubungkan ke titik pusat. Kemudian kita buat jari-jari lainnya. Kita buat titik kedua, kita beri nama titik B, dan dari titik B kita hubungkan ke titik pusat. Nah, setelah dua jari-jari kita buat lagi sebuah busur, yaitu garis lengkung yang dihubungkan dari titik A ke titik B. Busur ini saya buat dengan warna merah. Nah, daerah di antara dua jari-jari dan busur ini yang disebut dengan nama juring. Jadi, pada lingkaran di atas, daerah yang berwarna kuning disebut juring lingkaran. Ada dua juring dalam lingkaran, yaitu juring kecil dan juring besar. Juring kecil artinya juring yang luasnya kecil, sedangkan juring besar artinya juring yang luasnya besar. Ya, pada gambar lingkaran di atas, daerah berwarna kuning disebut juring kecil, sedangkan daerah yang berwarna putih disebut juring besar. Namun, apabila yang ditanya hanya juring tanpa ada kata kecil atau besar, maka yang dimaksudkan dengan juring adalah juring kecil. Unsur lingkaran yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sebuah lingkaran dan titik pusatnya. Ya, untuk membuat tembereng kita buat dulu sebuah busur. Untuk itu kita letakkan dua titik pada sisi lingkaran. Titik pertama diberi nama titik A, dan titik kedua diberi nama titik B. Kedua titik ini dihubungkan dengan garis lengkung dari titik A ke titik B. Garis lengkung yang sudah dibuat dalam warna merah. Garis lengkung ini disebut dengan nama busur.
Kemudian kedua titik ini dihubungkan dengan sebuah garis lurus di dalam lingkaran. Kita hubungkan dari titik A ke titik B. Garis lurus ini disebut tali busur. Nah, daerah di antara tali busur dengan busur ini disebut dengan nama tembereng. Jadi, pada lingkaran di atas, daerah yang berwarna hijau disebut tembereng lingkaran. Ada dua tembereng, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Tembereng kecil artinya daerah yang luasnya kecil, sedangkan tembereng besar artinya daerah yang luasnya besar. Pada lingkaran di atas, daerah yang berwarna hijau disebut tembereng kecil, dan daerah yang berwarna putih disebut tembereng besar. Namun, bila yang ditanya hanya tembereng tanpa ada kata kecil maupun besar, maka yang dimaksud dengan tembereng itu adalah tembereng kecil. Nah, anak-anak, berikut ini Pak Guru buat ringkasan semua unsur lingkaran dalam sebuah lingkaran. Ya, kita buat sebuah lingkaran yang sudah disertai dengan titik di tengahnya dan beberapa titik di sisi lingkaran. Ya, titik O disebut titik pusat lingkaran. Nah, berikut kita buat sebuah garis dari titik K ke titik L. Garis KL yang membagi lingkaran atas dua bagian yang sama besar ini disebut diameter. Kemudian kita buat garis yang panjangnya hanya dari sisi lingkaran ke titik pusat. Yang pertama, garis dari titik K ke titik O atau ke pusat lingkaran. Garis KO. Kemudian garis dari titik L ke pusat lingkaran disebut garis LO. Kemudian garis satu lagi dari titik M ke pusat lingkaran disebut garis MO. Ketiga garis yang berjarak dari sisi lingkaran ke pusat lingkaran ini disebut jari-jari. Kemudian ada garis lengkung dari titik K ke titik M. Ya, anak-anak bisa lihat ada warna biru yang melintas dari titik K ke titik M. Kita sebut garis KM. Dan ada juga garis lengkung dari titik L ke titik M. Perhatikan garis warna biru. Garis lengkung yang berada pada sisi lingkaran ini disebut busur. Kemudian dari titik L ke titik M dibuat sebuah garis, tapi dibuat garis lurus yang berada di dalam lingkaran. Kita beri nama garis LM. Garis ini disebut tali busur. Daerah yang diapit oleh jari-jari KO dan jari-jari MO serta busur KM ya, daerah yang berwarna merah ini disebut juring. Kemudian yang terakhir, daerah yang berada di antara busur LM dan tali busur LM
Ya, daerah yang berwarna kuning ini disebut Tembereng. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Pak Guru tentang unsur-unsur lingkaran. Ada tugas yang akan dikerjakan dan dikirim jawabannya melalui WhatsApp. Nah, anak-anak, Pak Guru akhir pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.